Hai guys, gelombang laut adalah gerakan naik turun permukaan air laut yang terjadi karena adanya energi yang menghambat. Energi ini bisa berasal dari angin, gempa bumi, atau penyebab lainnya. Gelombang tidak memindahkan air secara keseluruhan, tetapi hanya memindahkan energi dari satu ke tempat lainnya. Karakteristik gelombang laut itu yang meliputi ada tingginya gelombang, yaitu jarak dari puncak ke lembah gelombang. Yang kedua, ada panjang gelombang, yaitu jarak antara dua puncak gelombang. Yang ketiga, ada periode gelombang, ialah waktu yang dibutuhkan satu gelombang untuk terbentuk. Yang keempat, kecepatan gelombang ialah seberapa cepat gelombang bergerak. Yang kelima, energi gelombang, yaitu kekuatan yang dibawa oleh gelombang. Semakin besar energi, maka semakin besar dan kuat gelombang tersebut. Sumber gelombang itu ada beberapa jenis nih teman-teman. Jenis pertama itu ada angin. Angin merupakan sumber utama gelombang laut. Semakin kuat angin, semakin besar gelombang yang terbentuk. Yang kedua itu ada aktivitas tektonik, gempa bumi bawah laut. Pergeseran dasar laut secara tiba-tiba dapat menghasilkan gelombang besar seperti tsunami. Yang ketiga ada letusan gunung api bawah laut. Tekanan dari letusan dapat mendorong air laut dan membentuk gelombang. Yang keempat itu ada benda jatuh dari langit seperti meteor. Jika benda besar jatuh ke laut dapat menimbulkan gelombang besar meskipun sangat jarang terjadi. Yang terakhir ada arus laut. Tidak secara langsung membentuk gelombang, tetapi dapat memperkuat dan memperlemah atau mengubah arah gelombang. Hai guys, selanjutnya kita akan membahas tentang berdasarkan praktikum yang telah kita lakukan. Kami menggunakan beberapa alat dan bahan seperti dua kapal besar dengan panjang 16 cm dan lebar 6 cm dan satu kapal kecil dengan panjang 12 cm dan lebar 4 cm. Pada penampung air meteran, kamera, balon, kapas, korek api, minyak, dan sumbu. Ilustrasi yang kami lakukan ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh berbagai sumber gelombang terhadap gerakan kapal. Teman-teman bisa melihat nih apa yang sedang kita lakukan. Dari hasil pengamatan yang kita lihat, gelombang yang berbentuk dapat menyebar dan mempengaruhi kapal di seluruh bagian bak air. Hal ini menunjukkan bahwa arus membantu menyebarkan energi gelombang ke berbagai arah. Yang pertama kita melakukan gelombang akibat angin. Kami menggunakan kipas angin untuk menghasilkan hembusan angin. Hasilnya menunjukkan bahwa kapal kecil bergerak lebih cepat dibandingkan kapal besar. Hal ini karena massa kapal kecil lebih ringan, sehingga lebih mudah terdorong oleh angin, serta kami mendapatkan hasil penggerakan kapal dari garis pantai mencapai jarak 79 inci setara dengan 2,007 meter jika dengan centimeter yaitu 200 cm. Kalian bisa lihat ya hasil praktikum yang kami lakukan. Kenapa tak gelombang angin di video? Masuk gelombang ini ya, dan dikibarkan oleh bentar lagi. Bentar ini enggak apa kalau jadi gelombang ini ya, dikibarkan bentar lagi.
Dah. Dia ya. Nah, yang kedua ada gelombang akibat benda jatuh dari langit. Kami mensimulasikan dengan menjatuhkan benda ke dalam air, yaitu kayu dan botol aqua berisi cairan. Gelombang yang dihasilkan menyebar ke segala arah. Kapal yang berada dekat titik jatuh mengalami gerakan yang lebih kuat dibandingkan yang jatuh. Kami mendapatkan hasil penggerakannya yaitu 64 inci setara dengan 1,626 meter. Jika dengan centimeter maka 162,56 cm. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan percobaan tentang gelombang akibat letusan bawah laut. Simulasi yang kita lakukan menggunakan balon yang dimana ada 3 balon dengan ukuran yang berbeda-beda. Sebagai gambaran tekanan dari bawah, gelombang yang dihasilkan cenderung lebih kuat menyebar luas sehingga mempengaruhi semua kapal, baik besar maupun kecil. Penggerakannya yaitu letusan dengan menggunakan bal sedang yaitu 107 cm dan balon besar 141 cm serta balon kecil 64 cm. Nah, kalian bisa lihat ya teman-teman apa yang kita lakukan saat praktikum. Nah, jangan lupa dinonton. Nah teman-teman, sekarang selanjutnya kami melakukan eksperimen tentang rolling motion. Nah, yang dimana rolling motion ini adalah gerakan oleng kapal dari kiri ke kanan. Indikasi kualitas stabilitas suatu kapal dapat dilihat dari rolling period yang dilakukan oleh kapal itu sendiri. Rolling period ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh kapal untuk oleng dari sisi kiri dan sisi kanan dan kembali lagi ke sisi kiri kapal atau ke sisi kanan kapal. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan mengenai rolling motion kapal dengan mengamati rolling period, dilakukan beberapa percobaan menggunakan variasi kondisi muatan. Pada percobaan pertama, variasi berdasarkan pada jenis muatan. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu model kapal, batu, tisu, minyak, korek api, dan stopwatch. Dalam percobaan ini, batu sebagai muatan ditempatkan secara tidak seimbang, yaitu 3 buah batu di bagian feedship kanan kapal dan 2 buah batu di bagian feedship kiri kapal. Setelah itu, kapal diberi tekanan pada bagian feedship untuk memicu gerakan rolling. Kemudian, waktu ayunan diukur. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada pengambilan video pertama diperoleh waktu 2,57 detik, video kedua 3,48 detik, dan video ketiga 3,03 detik. Nah, jika hasil antara percobaan itu tidak jauh berbeda, maka data tersebut dianggap lebih valid. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan yang signifikan, maka perlu dilakukan terhadap metode percobaannya. Nah teman-teman, kita masuk ke inclining test. Nah, apa sih itu inclining test? Nah, inclining test ini merupakan salah satu prosedur pengujian yang mudah dan sederhana yang dilakukan secara eksperimental untuk mengetahui letak titik berat G pada kapal. Stabilitas kapal dapat diartikan sebagai kemampuan kapal untuk kembali ke tegak ke posisi semula sehingga terkena gaya baik dari dalam maupun dari luar, menyebabkan kemiringan kapal. Nah, kondisi kemiringan kapal dipengaruhi oleh 2 gaya nih, yaitu ilustrasi sebagai titik khayal. Ada titik G dan titik B. Nah, titik G itu adalah cenderung of gravity dan B itu cenderung of buoyancy. Selain kedua titik tersebut juga terdapat dipengaruhi oleh posisi titik meta cenderung M kapal, sehingga terdapat 4 kondisi stabilitas. Keseimbangan kapal yang terdiri dari stabil equilibrium, kemudian neutral equilibrium, dan unstable equilibrium.
Kondisi stable equilibrium ini ditandai dengan posisi titik G yang berada di bawah titik M. Kemudian kondisi neutral equilibrium ini ditandai dengan posisi titik G berhimpit dengan titik M. Adapun kondisi unstable equilibrium ditandai dengan letak titik G yang berada di atas titik M. Nah, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, pengujian terhadap dua kapal sama-sama besar dengan metode percobaan stabilitas menggunakan pendulum stick dan penambahan beban berupa batu. Beban diletakkan pada bagian midship kapal, bagian kiri maupun kanan untuk mengamati sudut oleng yang terjadi. Pada tahap awal, masing-masing kapal diseimbangkan terlebih dahulu untuk mendapatkan kondisi awal yang stabil. Selanjutnya, beban yang berada di sisi kiri dipindahkan, kemudian diberikan tekanan untuk menimbulkan kemiringan oleng pada kapal. Pengukuran dilakukan sebanyak 5 kali pengulangan pada masing-masing kapal. Hasil pengukuran sudut oleng kapal pertama, yaitu sudut oleng diperoleh 60 derajat. Yang kedua itu 75 derajat, yang ketiga itu ada 63 derajat, yang keempat, percobaan keempat ada 75 derajat, dan percobaan kelima ada 65 derajat. Nah, percobaan kedua, yang pertama itu ada 47 derajat, ada 79 derajat, 53 derajat, percobaan keempat 55 derajat dan 60 derajat itu pada kapal kedua ya teman-teman. Nah, pengukuran awal dilakukan terhadap panjang dan titik pendulum stick pada masing-masing kapal serta berat beban dan total kapal. Berdasarkan hasil menghitungnya GM di atas pada kapal pertama, yaitu mendapatkan hasil 0,716 meter dan kapal kedua itu 0,914 meter. Nah, inclining test yang telah dilakukan diperoleh nilai tinggi metasentrum. Untuk satu kapal yang besar, nilai GM ini digunakan untuk mengetahui tingkat kestabilan kapal berdasarkan titik G terhadap titik M. Selain itu, pengukuran GM sangat penting karena terjadi indikator utama dalam menentukan stabilitas dan keamanan kapal saat beroperasi di laut. Sekian dari kami, teman-teman.